Gue nggak ngerti ya men, gue nggak ngerti banget gitu. Ada nih manusia, manusia nih, bukan hewan, bukan manusia, orang yang punya akal gitu, punya pikiran gitu kan, tapi mukulin anak kecil. Gue nggak ngerti gitu loh. Dan juga di sini dia memvideokan hal tersebut, dikirim ke bibinya, dari bibi anak kecil ini gitu. Ngapain gitu, permasalahan itu ngapain? Biar kelihatan keren gitu mukulin anak kecil, karena anak kecil nggak bisa ngelawan, jadi lu cuman berani ke anak kecil gitu. Ayo bayuan sama orang lebih gede, bayuan sama bapaknya atau gimana gitu. Gak usah bayuan sama anak kecil. Kok bayuan sih Ras? Maksud gue gak usah berantem anak kecil gitu. Anak kecil yang gak bisa ngelawan. Lu ngapain sih? Gue heran banget sama orang kayak gini. Apakah emang udah gila atau gimana? Gue gak paham gitu loh. Gak ada lagi apa rasa sakit hati dia gitu ngeliat anak kecil nangis atau gimana gitu loh. Heran banget gue, sumpah ya Allah. Sedih gue ngeliatnya men. Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman curug, kali men, gue mungkin gak bakal terlalu banyak ngejokes di sini karena emang gue lagi kesel banget dengan orang ini gitu kan. Karena gue baru aja ngeliat berita yang dimana ada orang nih, ini manusia tapi kelakuannya kayak binatang. Nah dia itu mukul anak kecil nih cuman karena dia geram sama bibi anak kecil tersebut. Lagi ada masalah lah gitu, kayak antar pacar gitu kan. Lu tau lah masalah hubungan gitu. Tapi permasalahannya ini orang gak sehat banget gitu. Dia ada masalah sama bibinya, tapi yang dilampiasin anak kecilnya ini, keponakan dari bibinya ini. Heran gue tuh. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita bakal cari tahu dulu kronologinya bagaimana gitu kan. Nih kalau misalnya gue jadi abang dari adik tersebut, udah gue penggal nih orang ya men. Kesel gue. Kayak apa gitu loh. Itu orang-orang kayak gitu ya men. Biasanya nih orang-orang kayak gitu bener-bener gak ada apa sih sama itu, gak ada mental gitu. Gak bisa berantem sama orang gede. Jadi cuma bisa ngelampiasin ke anak kecil. Nah itu kayak ya gitulah intinya cuy. Gue nggak berani bilang baik bacot lagi lah, ntar terlalu kasar lah gitu kan perkataan gue takutnya kayak gitu ya ngap ya. Tapi intinya di sini kita bakal cari tahu dulu gimana kronologi. Kita langsung aja ke Google-nya cuy. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di Google-nya. Di sini gue dapat berita dari iNews, bukan iNews lah, dari Indizone. Indizone apa? Astagfirullah, nggak boleh ngejokes. Nah dari Indozone gitu kan. Nah di sini kita bakal baca dulu beritanya. Sosok pria yang hantam perut balita loh. Kalau misalnya anak kecil mungkin masih bisa lah kita bilang kayak anak-anak yang udah sekolah SD kelas 1 kelas 2 gitu. Tapi ini balita ngap. Balita itu umur-umur di bawah SD ya enggak sih? Balita ya cuy ya, 2 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Namanya itu Angga Santana Dewa. Ini fixnya Angga setan gitu, bukan Santana, bukan setan ya. Pacar bibi korban. Nah ini nih. Ini orangnya nih, tandain ya kalau jumpa di jalan. Kayaknya udah nggak jumpa lagi di jalan kali ya, udah ditangkap kali ya. Tapi di sini kita bakal cari tahu dulu gimana kronologinya ngap. Tapi sebelum kita cari tahu dulu kronologi, kita bakal lihat dulu nih biodata dia gimana ya cuy ya. Pria tersebut diketahui bernama Angga Setan Dewa. Setannya kita baca 27 tahun. Pria kelahiran 17 Februari itu beralamat di Kampung Malang gitu. Oke, orang Malang ya, Tangerang, Banten. Oke. Next. Nah, jadi di sini dia udah ditangkap polisi nih. Iya, ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh ibu kandung si bocah, Rizky Avianti. Ibu kandungnya Rizky ya. Kayak nama cewek, kayak nama cowok. Gak ngerti juga sih. Ya kita nggak bakal bahas itu. Tapi di sini kita bakal lihat nih. Nah ini kronologinya cuy ya. Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 13 WIB gitu. Waktu itu Angga Setan ini ya membawa balita berinisial ZM itu ke rumahnya dengan maksud untuk diajak bermain gitu. Karena ini awalnya dia ngajak main doang nih, ngajak main. Ya gitu-gitulah cuy ya. Setelah terlebih dahulu mengantarkan pacarnya Ayu gitu kan ke tempat kerja. Oh ini bibinya nih, si Ayu nih kan. Nah Ayu tak lain adalah bibi korban atau adik dari Rizky Avianti. Nah Rizky ini berarti mamanya tadi ya cuy ya. Sampainya di rumah, si bocah tak sengaja melempar HP milik Angga. Dan hal itu membuat si Angga marah. Oh si setan marah nih, gara-gara ngelemparin HP doang gitu kan. Ngelempar HP doang marah dia. Oke, dia marah ya cuy ya. Tanpa memandang bahwa ZM masih kecil, Angga langsung memukul perut ZM beberapa kali dengan posisi ZM duduk dan berdiri serta tertidur. Ya Allah, tak cukup sampai di situ, Angga juga memukul ZM dengan menggunakan tumit kaki men. Tumit kaki bos, ke perut dan ke dekat kemaluan ZM. Ya Allah, lu bayangin anak kecil nih umur 2 tahun, belum juga kuat tuh tubuhnya, udah lu pukul-pukulin. Gak ada manusiawinya sedikit pun sumpah nih. Angga atau apa nih, nggak ngerti gue nih, bukan manusia sumpah. Pukulan bertubi-tubi perut pukulan bertubi-tubi di perut mengakibatkan ZM langsung buang air besar dan lemas gitu. Iya pastilah. Pemukulan itu juga direkam sendiri oleh Angga lalu dikirimnya kepada pacarnya. Nah ini nih, ini yang bikin gua heran ya. Setelah dia ngelakuin hal itu, dia ngerekam
nih, dia ngerekam dia ngelakuin hal itu gitu kan. Dan dia kirim ke pacarnya. Ayu yang geram melihat video tersebut langsung memberitahukan apa yang dialami oleh keponakannya kepada kakaknya. Maksud gue tuh kayak orang udah gak ada akal, ngerti gak sih? Dia nganiaya anak kecil nih, direkam, dikirim ke pacarnya. Heran gue. Oke, kita bakal udah cukup dulu lihat yang ini dan kita bakal langsung aja lihat videonya nih ya. Gue penasaran banget gimana emang ada masalah apa sih si Angga ini dengan pacarnya gitu. Langsung aja kita lihat video aja. Let's go. Ya ini aja kita langsung aja play men. Video ini aja langsung kita play video men. Let's go. Hai. Nah, ini intro ini. Iya. Batu. Ya Allah, lu denger suara baik banget anjing. Denger. Iya. Batu. Ya Allah, anak sekecil itu. Seorang balita laki-laki yang berusia 2 tahun di kota Tangerang dianiaya pria dewasa bernama Setan tadi ya. Allahu Rabbi, ini dia nih anak kecilnya nih. Tangannya udah kayak gitu ya Allah. Lampunya bro. Nah ini nih mampus lu udah di penjara ya. Udah di penjara nih, ngapain udah di penjara nih orang nih setan nih. Oh, ini nih dia mampus. Mamam lu Juruji besi lu mamam. Dirasakan. Iya bro. Dirasakan. Nah, alasannya pelaku kesal karena korban yang diajak bermain sempat menangis dan membanting HP miliknya. Iya bener ya Cie, dibanting HP-nya ya. Ini bocahnya nih, ya Allah 2 tahun loh. Ia mengatakan tersangka adalah kekasih dari bibi korban. Oh oke, pacarnya ya, korban diajak ke rumah tersangka. Oke, jadi bibi korban itu, ya bibi adik itu tuh ternyata pacarnya si setan ini gitu. Oke. Ya ampun dah, sedih banget gue. Ya. Oh. Udah nggak boleh kita lihat, nggak boleh. Ini nggak boleh nih di YouTube, nggak boleh kasih lihat kayak gini nih, sumpah. Skip. Ya Allah, itu dipukulin tuh. Dipukulin tuh, gue udah lihat tadi barusan tuh. Nggak boleh gue kasih lihat, nggak boleh. Kenapa? Korban menangis karena ingin buang air besar. Mendengar suara tangisan itu, tersangka lalu terbangun. Kenapa gitu? Aduh, ada suaranya tadi. Ya Allah. Ini orangnya nih, emang sih mirip iblis emang. Heran gua. Seusai buang air besar, korban tetap menangis. Tersangka kemudian memberikan HP-nya agar digunakan untuk bermain. Oh, jadi dia ngasih nih HP-nya nih ke si bocil. Terus habis dikasih dibanting berarti ya. Kayak gitulah ceritanya ya. Bisa nyanyi juga lu ya. Mantep. Ya lu nyanyi aja penjara sekarang. Bisa nyanyi nih orang nih ya. Main gitar. Lu main gitar sekarang di penjara sama Juruji besi. Mampus lu. Aksi pemukulan ini bahkan tersangka rekam. Video pun viral di media sosial setelah diperiksa polisi. Oke, ini kita baca tadi ya. Nah ini adanya nih. Kayak gini nih bentukannya. Kayak udah habis kali ya. Intinya kayak gitulah ngapain. Dan di sini gue dapet salah satu video nih waktu si korban, bukan korban, waktu si tersangka ini diwawancarai sama polisi. Coba kita lihat nih video nih di bagian ini nih ya. Coba langsung kita play men. 1, 2, 3. Lain enggak ada? Sadar nggak melakukan pemukulan itu? Enggak ada penyesalan itu mah. Ya, namanya penyesalan ada bang, udah namanya. Ini orangnya nih mampus lo kan. Udah lo jadi tahanan lo. Belum ini pernah mukulin. Belum. Sebelumnya ya anak ini emang ngepet sama saya. Dekat. Selain tadi video lima itu ada Pernah melakukan. ada video lain nggak yang tidak Enggak ada video karena saya jarang ketemu juga, jarang main juga. Itu kenapa? Cekcoknya kenapa? Ya biasalah. Biasa apa? Biasa apa? Oh, biasalah matamu biasalah. Lu cekcok sama pacar lu nih. Ini gue taunya dia ada cekcok gitu sama pacarnya, makanya dia lampiasin ke adik tersebut. Tapi di sini kata dia cekcoknya biasalah. Lu cekcok biasalah tapi lu mukulin anak orang gitu, ngapain ngap? Jadi di sini kalau nggak salah gue, gue juga ada baca tadi dia itu ada masalah dengan pacar si adik itu gitu kan. Pacarnya si adik, maksudnya bibi dari adik tersebut gitu. Dah setelah dia cekcok sama pacarnya nih, dia ngelampiasin ke adik ini gitu. Jadi maksud gue di sini lu cekcok sama pacar lu gitu. Terus lu videoin lu mukul adeknya gitu. Ya buat apa? Permasalahannya itu pertanyaan gue. Jadi dia ngirim nih ke pacarnya. Ya buat apa? Alasannya buat apa? Itu pertanyaan gue gitu loh. Lu ngirim video lu nyiksa keponakan pacar lu ke pacar lu gitu itu buat apa? Karena kalau nggak salah gue, dia itu ngirim video rekaman tadi waktu dia mukulin adik tersebut. Dia kirim ke pacarnya itu buat apa? Apa kalau emang sengaja biar kelihatan kuat gitu mukulin anak orang gitu? Biar kelihatan kayak pacarnya bakal nyesel banget karena bikin masalah sama dia. Bego, sumpah.
udah setan, bego lagi. Jadi gue tuh heran sama orang kayak gini, men. Serius dah. Kayak apa gitu. Dan juga di sini gue ada beberapa foto-foto yang gue dapat dari Facebook. Nah, ini dia nih. Bentukannya kayak gini yang apa ini emang jelek banget orangnya. Emang asli jelek banget gitu kan. Nah, bentukannya kayak gini. Dan juga nah ini dia nih udah diborgol mampus gitu. Mukulin lagi anak kecil loh gitu kan. Nah, ini dia nih. Berarti langsung ditangkap ya, men ya. Cepet juga polisi dapatnya. Nah, ini nih waktu dia lagi mukulin ya. Ya Allah. Oke, jadi intinya kayak gitulah cuy dari berita yang gue dapet. Dan ini sedih banget gue ngeliatnya sumpah. Dan juga nih ya, ini berita yang tadi kan gue udah dapet nih. Udah gue bacain gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba di Instagram gue dapet berita lain, men. Berita lainnya kayak gini, ya Allah. Ayah pukuli anaknya yang masih berusia 7 bulan. 7 bulan. Yang tadi itu 2 tahun. Yang ini 7 bulan. Sampai bengkak kayak gini. Lu lihat nih matanya. Di kronologis ya, si bapak mukulin anaknya pas istrinya keluar karena anaknya nggak berhenti nangis. Pak, tahu nggak Pak, menangis itu cara bayi berkomunikasi. Entah karena lapar, popok penuh atau nggak nyaman. Nah itu, sebagai orang tua harusnya ngerti. Jangan pinternya bikin doang, benar. Lu bikin lu seneng bikin gitu kan. Tapi lu ngerawatnya nggak bisa. Lu pukulin anak lu ketika anak lu nangis. Lu berarti belum siap jadi orang tua. Nggak usah bikin. Heran gue sama orang sekarang gitu. Nih lihat sampai kayak gini bentukan anaknya, ya Allah. Nih ya, ini nih bentukannya nih, ini di WA gitu. Nah ini orangnya nih namanya Eko ya, Eko Mania. Ya ini orangnya nih, ya Allah. Astagfirullah, nih anaknya di 7 bulan. 7 bulan bentukannya kayak gini. Ini istrinya, ya ampun, bisa-bisanya kayak gitu. Oke lah cuy ya, berarti udahlah kita ngeliat kayak gini ya, men. Sedih banget gue, ya ampun dah, sumpah. Oke men, kita udah siap ngeliat beritanya. Dan di sini kesimpulannya apa, lu bisa lihat ya. Masih banyak banget nih orang-orang yang gak tahu yang namanya cara menjadi manusia yang benar gitu. Masih banyak nih manusia, bentukannya manusia memang, tapi isinya setan. Jadi ya gue harap kedepannya semoga gak ada lagi berita-berita kayak gini gitu loh. Dan juga buat kalian semua nih, meskipun gue belum jadi bapak ya, tapi menurut gue kayak lu kalau misal punya anak, gak usah dipukul. Anak itu nangis ya emang karena dia nggak nyaman. Mungkin ada beberapa hal yang bikin dia nangis gitu. Bukan berarti dia pengen bikin lu kesel. Enggak, dia juga nggak ngerti. Dia pengen ngomong tapi dia nggak bisa, makanya dia nangis gitu. Lu jangan mukulin dia, nggak kayak gitu caranya. Berarti lu belum siap jadi bapak. Nggak usah doang pikiran lu, ngurus anak gak bisa gitu kan. Jadi intinya gue kesel banget sama orang kayak gini ya, men. Semoga aja kedepannya gak ada lagi. Dan tolong dijadiin hikmah juga ya, men. Kalau misal kalian keram, misal kalian lagi marah gitu, gak usah dilampiasin ke anak kecil. Lu kalau misal mau ngelampiasin itu ya baca Quran. Bener dah gue bilang, ini bukan ceramah doang, emang bener gitu. Ya lu sholat gitu, apa kek, bakal redam sendiri ntar masa lalu gitu. Gak usah lu bikin pelampiasan ke anak kecil gitu, gak perlu ya. Oke lah guys ya, mungkin segitu video gue, coba di subscribe dan share. Sorry banget kalau misalnya ada salah kata. Dan juga kalau misalnya ada beberapa kalimat yang gak bener bisa komen di bawah ya. Segitu aja, bye bye.